Oke, oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bintang Ramadan dengan NIM 1040424003007 dari kelas AB 4807 dengan program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan dibentuknya video ini adalah sebagai tugas pengganti atau tugas presentasi akhir saya karena saya berhalangan hadir waktu saat itu Bapak Pras, mohon izin. Baik, untuk itu saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana bisnis kami, yaitu rencana bisnis Egg Crunch. Egg Crunch merupakan sebuah inovasi dari kelompok kami, yaitu seperti yang ada di judul Egg, yaitu telur crunch, ya crispy. Berarti ini tuh sebuah makanan dari cangkang telur gitu, dan ini tuh sepertinya belum banyak atau bahkan belum ada di sekitar kawasan industri di Bandung atau di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk itu, biar kita bisa memahami apa sih itu e-crunch dan bagaimana sih e-crunch itu bisa dibentuk. Nah, untuk itu kami akan memaparkan materi e-crunch, yaitu yang beranggotakan Ibrahim Dafa dan Muhammad Agil, Ijlal Afif Ma'rufi, Akhtar Gania Ziyada, Rizky Aditya Maulana Soba, dan saya sendiri Muhammad Binang Ramadan. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam konsep kewirausahaan. Nah, konsep kewirausahaan ini kita analisis itu berdasarkan hasil dari kewirausahaan dari wawancara kami dengan penjual es teh. Nah, kenapa sih para pada penjual es teh itu? Karena dengan penjual es teh itu kami dapat menemukan garis besarnya itu ada 3 poin, yaitu 3 poin utama berdasarkan hasil analisis konsep wirausahaan kami terhadap penjual es teh itu. Yang pertama yaitu ada inovasi produk atau jasa. Nah, inovasi produk atau jasa ini itu tuh berdasarkan para berdasarkan orang yang kami wawancarai, yaitu orang yang menjual es teh itu tuh dia berhasil menciptakan es teh itu dengan varian rasa yang inovatif. Nah, disclaimer sendiri, saya yang mewawancara langsung kepada penjual es teh itu, penjual es teh itu bilang ke saya kalau misalkan dia itu seperti mendapat franchise gitu dari penjual dari pedagang supplier teh pusatnya gitu, Pak. Jadi dia itu seperti menjalin mitra dengan salah satu perusahaan teh itu, kalau boleh saya sebut namanya Teh Poci. Itu tuh dia dapat franchise itu cuma misalkan baru 5 atau 6 rasa gitu Bapak. Nah, dengan 5 atau 6 rasa itu, si orang atau pedagang yang saya wawancara ini, dia dapat mengembangkan berbagai rasa atau berbagai varian dari es teh dijual oleh yang dijual oleh si eh, supplier utamanya itu. Jadi dia nggak hanya stagnan untuk membesarkan perusahaan orang. Nah, tapi itu dia beli sendiri, terus dia itu ikut mengembangkan dan menjadi profit untuk dia. Nah, itu tuh dapat kami masukkan ke dalam segmen yaitu yang inovasi produk atau jasa serta sikap dan keterampilan. Nah, sikap dan keterampilan pada penjual es teh itu tuh kami amati setelah 2 atau 3 hari. Saya itu mengamati dia secara berturut-turut. Dia itu memiliki sikap yang pantang menyerah serta kemampuan untuk dapat mengikuti tren pasar. Nah, sikap pantang menyerah dan dapat mengikuti kemauan tren pasar itu adalah menjadi kunci suatu keberhasilan usaha dan itu terbukti kepada penjual es teh itu. Nah, yang ketiga yang paling penting nih, ini juga peran lingkungan. Nah, peran lingkungan selain lokasi yang strategis, peran lingkungan ini juga dapat di dapat dikategorikan sebagai tingginya kesadaran konsumen terhadap keberlanjutan lingkungan, yaitu memberikan peluang besar. Nah,
Peluang besar ini yang dapat kami manfaatkan untuk dapat memproses atau menjadikan produk berbasis limbah. Nah, produk berbasis limbah itu kan pasti banyak banget ya Bapak, seperti kerajinan dari botol bekas gitu. Nah, untuk itu kami memanfaatkan hal yang belum banyak dimanfaatkan orang, yaitu kulit telur gitu. Nah, untuk itu kami mengambil kesimpulan dari ketiga poin tersebut, yaitu inovasi produk atau jasa, sikap dan keterampilan serta peran lingkungan. Itu tuh kami dapat menemukan bahwa keterampilan dalam inovasi produk dan pemasaran digital itu menjadi faktor yang sangat mendukung. Nah, dan hal ini tuh dapat menginspirasi kami, yaitu EggCrunch, untuk dapat mengembangkan cemilan yang bermotivatif serta sehat itu dari cangkang kulit telur yang notabene-nya itu adalah limbah. Next. Nah, masuk kepada ide usaha dan keunggulan produk. Ide usaha kami itu kami yang menjadi unggulan yaitu adalah kami mengolah limbah kulit telur yang umumnya tuh kan notabene-nya itu kayak dibuang terus cuma di apa ya Bapak ya? Kayak ya udah pasti dibuang terus dibakar atau dengan cara yang lainnya atau bahkan dialirkan ke sungai. Nah, tapi di kami itu Crunch itu dapat menjadi cemilan sehat yang kaya akan protein dan kalsium ternyata tuh. Nah, produk ini tuh akan dipasarkan dengan nama Egg Crunch seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Egg and Crunch, yaitu cangkang telur. Nah, keunggulan produk dari Egg Crunch itu tuh yang pertama tinggi kandungan kalsium. Walaupun egg crunch atau kulit telur itu sebagai limbah, ternyata setelah kami teliti, Bapak, itu tuh mengandung kandungan kalsium yang memiliki sangat tinggi, apalagi di cangkang telur belakangnya. Itu kan nih, cangkang telur itu kan warnanya coklat gitu ya, Bapak. Terus misalkan dibuka, itu tuh ada yang di dalam tuh bagian dalamnya itu ada bagian putih. Nah, ternyata setelah kami teliti itu tuh mengandung kalsium begitu, Bapak. Nah, yang kedua itu tuh dapat menjadikan produk kami itu produk yang ramah lingkungan kan karena kami itu memanfaatkan limbah yaitu limbah cangkang telur serta nah serta dalam e-crunch atau produk kami itu tersedia berbagai varian itu seperti rasa coklat, rasa keju, rasa matcha atau nanti beriringan dengan bertambahnya produksi yang masuk atau kita memenuhi target pasar itu kita juga bisa menambah varian rasa yang unik seperti tiramisu, seperti rasa jagung gitu dan lain-lain. Nah, masuk ke analisis pasar, kita menggunakan tiga grafik. Nah, apa sih tiga grafik? Yaitu yang pertama demografi, yang kedua psikografi, dan yang ketiga itu adalah geografi. Demografi itu kami lebih lebih kami targetkan kepada target market atau target pasar. Nah, demografi yang kami tuju di Ekrans ini yaitu ada remaja hingga dewasa. Itu tuh yang kita tetapkan antara 15 sampai 40 tahun. Yang kedua ada psikografi. Psikografi yaitu konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui, lanjut ke geografi dulu. Lanjut ke geografi yaitu wilayah perkotaan dengan kesadaran tinggi yang terhadap makanan sehat. Antara demografi, psikografi, dan geografi ini tuh memiliki keterkaitan. Yang pertama demografi, usia antara 15 sampai 40 tahun adalah usia yang produktif. Yang kedua masuk ke psikografi dan geografi, yaitu tuh konsumen yang peduli terhadap wilayah perkotaan dengan kesadaran yang tinggi terhadap makanan sehat. Seperti yang kita ketahui, walaupun di kota-kota besar ini terlebih itu tuh makanan yang memiliki kadar lemak atau kadar kolesterol yang tinggi seperti junk food dan lain-lain itu tuh pastinya kalau dikonsumsi secara terus-menerus itu tuh pasti akan lama-lama akan merusak organ dalam tubuh kita. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita dapat mengambil makanan atau cemilan yang enak tapi memiliki daya serat tinggi gitu. Lanjut ke strategi pemasaran, kita awalnya itu tuh
akan melakukan promosi secara digital terlebih dahulu dengan mengoptimalkan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk mengenalkan produk. Seperti yang kita tahu saat ini, media sosial seperti Instagram dan TikTok tuh sekarang sudah banyak dipergunakan untuk live dengan tujuan berjualan. Gitu. Jadi kami akan melakukan jualan itu dengan menggunakan satu atau dua talent untuk dapat mempromosikan jualan kami via live gitu, Bapak. Yang kedua, kita melakukan kolaborasi yaitu bermitra dengan influencer yang berfokus terhadap bidang kesehatan dan kuliner. Nah, influencer ini pastinya sangat banyak sekali. Untuk itu kami harus pintar-pintar memilih antara influencer yang dapat menginfluence para followersnya, itu tuh dia yang dapat menerapkan gaya hidup sehat gitu. Seperti tujuan dari perusahaan kita. Yang ketiga kita melakukan edukasi, yaitu dengan mengedukasikan kepada konsumen mengenai manfaat produk serta pentingnya pengelolaan limbah itu melalui kampanye. Nah, banyak banget nih eh, pengolahan limbah itu seperti yang kita ketahui kayak cuma dibakar atau cuma diasingkan ke dalam laut atau bahkan menumpuk di Bantar Gerbang yaitu di Bekasi. Itu tuh sekali-kali perlu adanya dari kita untuk kampanye bagaimana caranya kita mengurangi limbah yang ada di Indonesia, tapi dengan cara tujuan yang sesimpel mungkin atau sesederhana mungkin. Nah, itu tuh dengan caranya kita bisa memanfaatkan limbahnya begitu. Next. Lanjut ke proyeksi keuangan dengan modal awal kita itu sebanyak sekian dengan rincian yaitu yang pertama ada bahan baku pastinya itu yaitu kulit telur, terus bumbu-bumbuan sederhana dengan bahan tambahan. Yaitu sekitar 1 juta, yaitu dengan peralatan produksi sebesar 2 juta, desain kemasan dan awal branding itu 1.500.000. Desain kemasan dan branding itu seperti desain desain kemasan, terus desain logo perusahaan kita gitu. Terus kita melakukan promosi awal sebesar 500.000 rupiah dengan awal total modalnya sebesar 5 juta. Masuk yang kedua yaitu estimasi biaya serta operasional bulanan dengan biaya total 4.500.000 rupiah seperti kita melakukan produksi sebesar 3 juta, distribusi sebesar 500.000 serta marketing dengan budget 1 juta. Nah, potensi pendapatan bulanan setelah kami hitung-hitung itu tuh penjualan 500 unit pertama dengan harga satu unitnya itu 20.000, itu tuh kita mendapat penghasilan sebesar 10 juta rupiah dengan laba bersih bulanan itu 5.500.000 rupiah. Itu pastinya sangat menguntungkan sekali bagi kami apabila dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu tuh baru gagasan awal kami. Terus bagaimanakah apabila kami terus mengembangkan usaha ini, pastinya itu laba bersih bulannya pastinya akan semakin meningkat setiap bulannya. Oke, eh, masuk ke penutup. Nah, kesimpulan dari Ekrans yaitu Ekrans adalah cemilan sehat yang menawarkan solusi kreatif untuk dapat mengolah limbah kulit telur menjadi produk yang bernilai tinggi. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu dengan melakukan strategi pemasaran dengan efektif yang meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap minat atau keberlanjutan. Untuk itu, kami percaya usaha ini itu memiliki peluang besar untuk berkembang. Nah, ini berikut adalah dokumentasi antara saya dan kelompok saya. Itu tuh mewawancara Teh Poci atau Akang Teh Poci ini, ya Bapak ya. Ini tuh letaknya di dekat gate 1 belok kiri itu. Itu saya sudah kenal dengan beliau semenjak PKKMB atau semenjak awal masuk perkuliahan gitu. Saya sudah sering beli es tehnya beliau, saya sering nanya bagaimana dia dapat mengembangkan usahanya, BEP-nya berapa lama, terus dia profit per bulannya bagaimana, kelemahan serta kekuatannya usahanya apa begitu. Nah, baik terima kasih sekian presentasi dari saya.
Terima kasih kepada Bapak Budi Prasetyo telah mempersilahkan saya untuk dapat mengerjakan tugas ini. Untuk itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.